khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Maka semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah, memiliki maslahah untuk kebaikan kalian. Wala syai'a wujida fi hadzal kauni abada. Tidak ada di alam ciptaan itu sia-sia. Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah serta memiliki maslahah. Wala farqa bainal qawli bis-sifati wal qawli bi anna syai'a at-nizama yujadu nafsuhu binafsihi. Dan tidak ada pula as-sudfah, secara kebetulan ini semuanya terjadi. Pendapat seperti itu salah, pendapat seperti itu batil. Begitu juga karena syai'a hatta an-nizam yujadu nafsuhu binafsihi. Tidak ada di alam keberadaan ini dia dapat mewujudkan dirinya. Artinya dalam waktu yang sama dia sebagai sebab dan dia sebagai akibat. Nah, salah satu contohnya seperti gelap dan terang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Ada yang berpendapat alam ciptaan ini dari dulu sampai sekarang sudah memiliki wujud keberadaan. Sudfah. Itu semuanya karena secara kebetulan dia ada. Dan keberadaan dia qadim. Padahal alam ciptaan ini diciptakan oleh penciptanya. Ada sebab yang mendahului dia. Siapa sebab yang mendahului alam ciptaan itu? Sebab yang mendahului alam ciptaan adalah pencipta. Karena ciptaan menunjukkan atas keberadaan pencipta. Begitu juga ada yang berpendapat semuanya itu diadakan oleh cahaya, oleh gelap dan terang. Kalau tidak ada yang mengatur gelap dan terang ini, maka tentunya tidak akan tercipta alam ciptaan tersebut. Karena gelap itu sifatnya di bawah, terang itu sifatnya di atas. Jadi kalau tidak ada yang mengatur komposisi gelap dan terang, maka tentunya alam ciptaan itu tidak akan diciptakan. Dialah yang mengatur, dialah yang mengadakan gelap dan terang. Maka alam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan pencipta. Dan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memiliki hikmah. Alam ciptaan yang diciptakan
walaupun memiliki usia yang disebut miliar tahun atau lebih dari itu diciptakan. Karena ciptaan menunjukkan atas keberadaan pencipta. Lalu dalam waktu yang sama sebab itu menjadi akibat dan dia menjadi sebab untuk akibat yang lain, maka itu juga tidak dibenarkan. Gelap dan terang itu ada yang mengatur. Sehingga setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur komposisi gelap dan terang, alam ciptaan itu diciptakan. Wa taqaddama mithluhu bil ayat ar-rabi'ah min surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat yang keempat tentang ciptaan itu diciptakan oleh penciptanya. Fi kaunihi khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Maka dia adalah pencipta. Pada ayat sebelumnya disebutkan annahu la ilaha illa ana fattaqu. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, dan supaya kalian bertakwa kepadaku. Konkretnya Allah berfirman pada ayat sebelumnya, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Dialah yang menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya dia adalah pencipta langit dan bumi. Dan dia adalah Tuhan yang sempurna secara mutlak. Dialah adalah Tuhan yang wajib disembah. Lalu Allah menurunkan para malaikatnya dengan membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Maka yang dimaksudkan dengan ar-ruh fi qaulihi yunazzilul malaikata bir-ruh, dialah yang menurunkan para malaikat dengan ruh. Ruh adalah wahyu. Wahyu dalam jiwa itu sama seperti ruh dalam badan. Wa maqsalul ma'na anna Allah yastafa lirisalatihi man huwa ahlun laha. Maka penjelasannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih risalahnya kepada orang yang berhak untuk membawa risalah itu. Maka pilihan Allah itu pasti terbaik. Pilihan Allah itu pasti sempurna. Dialah yang memilih para nabi serta yang memilih para rasul supaya mereka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka inti dari risalah yang disampaikan oleh para rasul adalah at-tauhid. Karena supaya manusia hanya menyembah kepada zat yang esa, zat yang tunggal. Manifestasi dari agama tauhid adalah risalah yang dibawa oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Risalah tersebut berupa perintah-perintah Allah serta berupa larangan-larangan Allah. Setelah risalah itu diajarkan, disampaikan oleh para rasul kepada umat manusia, maka yang dituntut dari mereka adalah al-istiqamatu amalan. Manusia harus istiqamah. Manusia harus memiliki konsekuensi. Dia melakukan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi risalah tersebut meliputi atas seluruh kehidupan. Lianna kulla man ittaqallaha wa huwa ala siratil amani wal istiqamah. Maka bagi hamba yang bertakwa kepada Allah, maka berarti hamba tersebut dia berada pada jalan yang benar. Dia berada pada jalan yang lurus. Wa kullu man 'asahu fa huwa 'ala siratil halaki wal dhalalah. Bagi siapa yang menentang, melawan, melakukan perbuatan maksiat, maka berarti dia berada pada jalan kesesatan dan dia akan binasa. Al-hasil asyara fi hadhihi al-ayah ila ad-dalil ala dhalik. Wa huwa anna Allah khalaqa as-samawati wal arda wa ahkama khalqahuma walam ya'inku ala dhalika mu'id wal khalqu min la syai'a bihadzal ahkami wal ibda'i dalilul uluhiyah kama anna at-tafarrud bil khalqi dalilul wahdaniyah. Maka ayat-ayat yang kita bahas itu menunjukkan bahwa langit dan bumi itu ada yang menciptakan. Dia tidak terwujud secara tiba-tiba. Keberadaan dia hanya sudfah. Tidak. Melainkan langit dan bumi itu diciptakan dan Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Wa ahkama khalqahuma. Tidak ada suatu ciptaan yang ada di langit dan di bumi yang diciptakan oleh Allah melainkan memiliki hikmah, melainkan memiliki maslahah, dan diciptakan sesuai dengan ukuran secara cermat dan tepat sehingga tidak ada ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah itu memiliki kekurangan. Walam ya'inhu ala dzalika mu'id. Allah ketika menciptakan langit dan bumi tidak ada yang menolong dia. Tidak ada yang membantu dia. Mengapa? Karena dia Tuhan, dia kuasa, dia sempurna secara mutlak. Wal khalqu min la syai'a bihadzal ahkami wal ibda'i dalilul uluhiyah. Ciptaan Allah yang permanen, yang kokoh, yang menunjukkan keagungan dia, kebesaran dia, keindahan dia itu sebagai suatu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Kama anna at-tafarrud bil khalqi dalilul wahdaniyah. Sebagaimana dia adalah zat yang esa, zat yang tunggal. Tidak ada
yang serupa dengan dia dan tidak ada yang setara dengan dia, maka hal itu sebagai bukti bahwa dia adalah zat yang esa, tunggal, dan satu. Kenapa ketika dia menciptakan alam ciptaan itu tidak ada satupun yang membantu dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad.